Halo guys, balik lagi bersama kami Pixel Play. Saya Christian Bong. Saya Ralph. Dan kali ini kami sudah berada di studio animasi yang sangat keren, yaitu Mind Studios. Tepatnya di depannya sih. Kok ini pink banana? Aciu. Mana? Wah, kita sudah ada di Mind Studios. Halo Cimarlin. Boleh datang. cerita? Ya, thank you. Boleh cerita sedikit ini? Tunggu. Tadi bukan sama temennya ya? Temennya mana? Kayaknya masih nyangkut deh di mana gitu. Gak apa-apa, kita baru belajar teleportation soalnya ya. Oke. Masih level 1 guys. Mind Studios adalah sebuah studio animasi yang berdiri sejak tahun 2007. Nah, giliran Cimarlin kayaknya nih yang lebih boleh ceritain nih. Mind Studios tuh apa? Awalnya gimana? Main Studio adalah studio animasi. Kita berdiri dari tahun 2007. Kita bertiga start Main Studios. Setelah kita bertiga keluar juga dari salah satu game developer studio Jakarta. Terus kita pengen bikin sesuatu yang lain dari game developer, jadi kita masuk ke animasi. Co-founder saya tiga, saya sendiri, terus ada Andi Martin, terus kemudian ada Fafan itu Muhammad Fardiansyah, cuman kita manggil Fafan atau Papua di sini. Kalau dari role-nya sendiri dari 3 co-founders ini, role-nya beda-beda. Kalau saya sendiri, saya banyak pegang bisnis. Role saya kebanyakan jadi produser untuk di project, produser slash writer. Kalau Andi, dia creative director, dia bertanggung jawab biasanya untuk 2D menghandle 2D artis, sama quality control untuk semua visual yang keluar nantinya di layar. Bagus nggak bagus itu tanggung jawabnya dia. Terus kemudian kalau untuk Havan, dia lebih ke technical director. Mungkin dia intelijensianya paling tinggi di antara kita gitu. Jadi dia yang menghandle semua 3D artis di sini, baik animator ataupun 3D modeler, termasuk juga ngehandle kayak misalkan untuk yang segala sesuatunya yang teknikal, kayak misalkan untuk networking sistemnya di sini. Terus kemudian juga sistem render queue, programming untuk render queue-nya itu semua dia yang handle. Oke. Nah, kalau kita bicara main fokus nih, studio animasi itu banyak ya, dan kita lihat aja deh yuk ke atas. Jadi di atas ini adalah tempat di mana para animator di Main Studios itu bekerja membuat tiap detail animasi yang ada. Penasaran kayak gimana? Yuk kita naik ke atas yuk. Sekarang kita udah di lantai 2, yaitu tempat di mana para animator Mind Studios bekerja. Nah, IP Mind Studios yang pertama mungkin Dazu dulu nih. Gimana coba ceritanya? Dazu itu kita bikin musical animation. Kita coba sesuatu yang beda. Jadi awalnya inspirasinya adalah kita ngelihat di Indonesia itu nggak ada idola cilik, sama kok lama-lama lagu anak-anak yang bener-bener lagu anak-anak tuh makin hilang gitu ya. Idola ciliknya makin gede, lagu anak-anaknya pun hilang gitu kan. Nah terus atau biasanya idola ciliknya ya gitu deh, punya pergeseran umur gitu kan. Nah terus kita ngelihat kok kayaknya ada kekosongan yang bisa kita isi gitu. Kenapa kita nggak bikin virtual idol aja gitu? Seperti yang di luar negeri ada sih kayak Hatsune Miku gitu. Tapi masalahnya itu kan buat remaja, buat orang dewasa. Kita pengen bikin yang untuk anak-anak. Jadi idola cilik yang abadi, nggak pernah besar gitu. Ada inspirasi dari segi icon nggak, misalnya icon Dazunya itu tuh dari mana gitu, dari karakter asli, manusia asli, atau dari apa gitu loh? Kalau untuk tadi kan udah disebutin, untuk yang sifat, maksudnya karakter seperti itu kayak Hatsune Miku, memang kita punya inspirasi dari sana, Hatsune Miku. Tapi kalau misalkan untuk looks-nya, kita senang sama Agnes yang di Despicable Me. Jadi itu buat kita kayaknya it's so fluffy and berdaya gitu kan. Kayak gitu. Ya kayak gitu. Jadi dari gabungan dua itu plus kalau Dazu itu kan punya 3 temen gitu kan, ada tapir, ada badak, sama ada monyet bekantan. Kalau itu inspirasinya karena kita pengen ngangkat sesuatu yang Indonesia.
keren banget ya, berarti ada subtle message di mana Dazoo itu sebagai sebuah IP ikut memperkenalkan fauna Indonesia kepada penonton luar, atau mungkin yang lebih konteksnya lebih sempit lagi, yaitu ke anak-anak yang mungkin yang belum tahu gitu loh. Iya. Padahal boneka tapir itu sama lucunya loh, mau panda. Sama lucunya. Sama panda, warnanya sama kan. Oke. Nah, itu kalau dari Dazoo. Nah, sekarang kita bicara in depth lagi soal Hebring ya, IP yang akhirnya menjadi icon Main Studios. Nah, gimana tuh awal-awal bisa kepikiran mau bikin superhero warna biru kayak begitu, terus kayak Kalau ide awalnya mungkin dari Andi ya. Jadi Andi itu lagi kecil punya cita-cita pengen jadi superhero. Terus nggak kesampaian. Jadi dia bikin setelah karakter. menyadari realita itu Setelah keras gitu. menyadari realita hidup itu keras. Realita itu keras. Banyak yang tidak mungkin gitu kan. Jadi dia pengen bikin, jadi akhirnya dia bikin superhero gitu. Terus ya gitu, kenapa biru? Kita ngambilnya biru merah kuning itu semuanya warna primer. Karena warna primer itu gampang diingat gitu aja. Karena kita kan pengen pasarnya itu ke anak-anak, terus anak-anak itu gimana sih caranya supaya satu karakter itu memorable gitu juga gitu. Mikir baca-baca buku dan lain-lain, dan ternyata sesuatu yang primer, sesuatu yang primitif itu lebih gampang diingat sama otak yang mungkin otak anak kecil gitu. Jadi kita ngambilnya merah, biru, kuning, dan kita lihat warna yang paling ramah antara merah, biru, kuning yang mana ya, biru. Gitu kan. Jadi mainnya biru, kita kasih ke merah sama kuning. Thank you banget nih Ci Marlin dan Ko Andi. Hari ini kita udah dikasih keliling-keliling di Main Studios, dan sekarang kita pergi dari tempat ini. Semoga apa yang sudah di-share hari ini, apa yang sudah diceritakan hari ini bisa bermanfaat buat semua yang menonton. Amin. Dan selalu berkarya buat industri kreatif Indonesia. Tetap berkarya. See you. Dadah.